materi untuk PPKPM itu di sini bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4 topik. Masing-masing topik itu ada tahapannya dan masing-masing topik itu punya tugas yang untuk dikerjakan. Yang pertama itu adalah topik A, perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan ini dari jadwal itu adalah 23 sampai 27 April. Harus diingat, Anda melakukan perencanaan itu 23 sampai 27 April. Nah, di topik perencanaan ini ada 2 tugas, ada 2 sub kegiatan. Yang pertama, materi. Jadi ini adalah bagian materi, bukan apa-apa, hanya informasi bagi Anda. Jadi kalau di sini ditulis materi, maka di sini tidak ada kegiatan apa-apa. Nah, di sini adalah disebutkan proses pelaksanaan KPM, silahkan di-download dan dilengkapi sesuai dengan bahan masing-masing. Nah, ini beberapa materi yang bermanfaat untuk pelaksanaan PPKPM itu. Yang pertama, ini ada video. Video ini kami taruh untuk membantu Anda memahami bagaimana mendownload materi yang ada di Google Classroom supaya bisa di komputer Anda. Karena ini defaultnya adalah tidak bisa di-download. Jadi misalnya di sini ada panduan pelaksanaan. Kita klik, maka akan muncul dan ini tidak ada tombol download. Jadi kalau Anda nonton video itu nanti akan ada lihat di sini titik 3 ada buka jendela baru atau open new tab untuk yang berbahasa Inggris. Maka kalau ini baru nanti muncul kolom download. Silahkan di download. Nah, ketika ini sampai, pastikan akun yang aktif adalah akun Araniri. Karena yang bisa mendownload materi ini cuman akun Araniri. Jadi ketika Anda klik, misal seperti ini tadi, ketika di tugas kelas ada materi, ketika klik ini tidak muncul, maka pastikan akun yang aktif itu adalah akun Araniri. Di sini yang aktif ini adalah akun Araniri, bukan akun lain, akun Gmail lain. Nah, ini ada di bagian ini ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama ini tadi itu video bagaimana mendownload materi di Google Classroom. Ini ada template laporan akhir. Nah, ini panduan pelaksanaan. Nah, di sini ada form nilai desa. Nanti ada gunanya masing-masing ini. Contoh misalnya di panduan pelaksanaan itu, di sini diatur tentang bidang kegiatannya apa, terus jenis kegiatannya apa. Jadi nanti adik-adik tinggal pilih ini bidang kegiatan apa, dari bidang ini jenisnya yang akan digunakan yang mana. Nah, itu untuk materi. Jadi ini tidak ada task, tidak ada perintah, tidak ada tugas, hanya bagian dari materi informasi. Nah, terus perencanaan. Di perencanaan ini adalah kegiatan yang kedua, tugas desain rencana kegiatan. Jadi di sini ada kegiatan mengumpulkan tugas. Tugas pertama, seperti yang jadwal, ini berakhir di 27 April. Di sini disebutkan pada bagian ini silakan membuat rencana kegiatan yang Anda lakukan. Format rencana kegiatan terlampir, silahkan di-download dan dikumpulkan di assignment sesuai dengan format. Ada 2 yang dikumpul. Yang pertama itu adalah desain 1 rencana kerja, dan yang kedua itu adalah desain 2 rencana kerja. Nah, di sini Anda untuk mengumpulkan tugasnya nanti itu di tombol bawah ada lihat tugas. Ini kalau yang berbahasa Inggris view assignment. Nah, lihat tugas, silahkan diklik. Ini untuk mengumpulkan tugas. Caranya adalah klik pada bagian yang tugas, terus ada lihat tugas, diklik, maka akan muncul halaman baru. Nah, ini yang
perintahnya. Tadi ada template. Nah, ini template, silakan di-download. Misalnya template ini, terus template ini. Ini kan langsung bisa di-download, silakan di-download. Terus ini ada juga, silakan di-download. Nah, isi template ini sesuai dengan isiannya masing-masing. Jadi misalnya ini saya download, ini juga saya download. Misal untuk tugas desain rencana 1, nah silakan diisi sesuai dengan format, nama mahasiswa, NIM-nya, fakultas dan prodi. Nah, di sini isiannya, judul atau tema kegiatan KPM, judul atau tema kegiatan, terus ada bidang kegiatan. Nah, ini tadi yang sesuai dengan panduan. Lihat panduan, mau pilih yang bidang mana terhadap rencana Anda.